bilang sama Rudy, kalau tidak bayar hari ini, kami akan sita barang-barang yang ada di rumah ini sebagai jaminan. Kalian jangan macam-macam. Cepat, pergi dari sini. Gila, udah berapa lama nih kita nggak ketemu guys? Bener, lihat aja kita sekarang. Dulu pas masih sekolah kita mau makan aja cuma sanggup beli di warteg. Ya begitulah, zaman emang udah berubah. Tapi gue sih belum seberuntung kalian yang masih gini-gini aja dari dulu. Loh, lu sekarang di kantor mana sih Ruth? Dengar-dengar lu lagi sibuk. Jujur aja nih ya, sebenarnya gue masih nganggur sekarang, Mi. Terakhir dipecat. Sekarang cuma main game sama ngandelin uang pinjaman buat bertahan hidup. Oh gitu, pantesan lo kelihatan agak kurusan. Lo pasti butuh uang cepat banget kan Ruth? Iya bener, gue butuh banget. Gue udah hampir gak ada duit lagi buat bayar kontrakan. Nah, pas banget. Kita berdua sekarang ikut investasi bagus sekali company. Cukup setor duit dan tiap bulan pasti dapat untung sekian persen. Wih, serius tuh? Duit siapa yang muterin? Emang investasi begitu, bukan penipuan? Nipu apanya? Gue bisa beli tas mahal ini dan mobil mewah. Fahmi juga udah beli rumah kedua. Ini solusi buat masalah lo Ruth. Tapi wadah ini eksklusif. Kalau mau untung gede, harus setor modal minimal 50 juta. 50 juta? Gila! Dapat duit dari mana gua uang sebanyak itu? Ya, itu terserah lu sih Ruth. Kalau emang mau dapat duit tanpa kerja keras, ya sini gabung. Kalau lu minat, hubungin aja nomor gua. Walah, ya udah. Nanti kalau gua ada duit, ntar gua kabarin lu. Ya udah yuk, makan dulu kita. Tenang, makanan kali ini gue yang traktir. Wah, siap-siap. Makasih Fami. Orang berduit emang beda. Lihat Fami dan Alia, mereka sekarang udah pada sukses-sukses. Katanya sih gara-gara investasi, tapi mulainya masa 50 juta. Cari duit di mana ya? Biar bisa buat modal investasi, tapi gue pengangguran. Mau dapat duit dari mana? Apa pinjol aja ya? Tapi nanti bayarnya gimana? Bodoh amat lah, pinjol aja. Pinjam ke 10 tempat aplikasi pasti bisa cukup. Nanti kalau udah dapat duit dari investasi ya tinggal dibayar, kan dijamin cuan. Setelah berkali-kali mencoba, data Rudy diterima oleh beberapa aplikasi dan akhirnya dana terkumpul hingga 50 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, Rudy langsung menghubungi Fahmi untuk bergabung dalam investasi tersebut. Akhirnya, ini sih udah lebih dari cukup. Halo Fahmi, gua udah ada uangnya. Kirim nomor rekening yang kemarin untuk gabung. Wah, mantap Ruth. Ini gue kirim rekeningnya, buruan transfer. Jangan sampai kehabisan slot. Oke, nanti gue langsung transfer ya Fahmi. Iya Ruth, kalau udah nanti tinggal tunggu besok disetujui aja. Mulai bulan depan dijamin langsung dapat persenan lo. Oke Fahmi, terima kasih. Nah, gue kirim dulu nih duitnya. Nah, udah selesai. Tinggal tunggu kaya aja. Malam ini gue bisa tidur tenang sebagai calon miliarder. Rudy, bangun. Ini sudah siang bolong. Kerjaanmu cuma tidur aja tiap hari. Aduh Bu, sebentar lagi. Rudy semalam baru selesai urusan penting. Urusan penting apa, Ruth? Sudah setahun kamu begini. Kamu itu pengangguran. Uang buat bayar kontrakan bulan ini gimana? Udah sana cari kerja. Iya, Rudy tahu. Tapi Rudy sekarang sudah punya rencana besar, Bu. Rudy bakal dapat uang banyak meski cuma rebahan santuy. Uang banyak dari mana? Kerja dulu nak, jangan mimpi. Ibu capek dengar omong kosongmu. Rudy gak bohong. Rudy akan buktikan. Setelah ini, ibu gak perlu khawatir lagi. Terserah kamu. Pokoknya kalau sampai akhir bulan ini kamu gak ada kerjaan, mending kamu angkat kaki dari rumah ini. Udah 2 hari nih. Kok Fahmi gak ada kabar sama sekali ya? Biasanya dia rajin update pamer-pamer di media sosial.
Cobalah telepon dulu. Angkat dong. Di mana nih kabar investasi gue? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Lah, kenapa nggak aktif? Apa jangan-jangan gua ketipu? Nggak mungkin. Fahmi sama Alia kan teman gua sendiri. Cobalah telepon si Alia juga. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok dua-duanya nggak aktif? Nggak mungkin. Tolong jangan bikin gue khawatir. Itu duit 50 juta dari pinjol semua. Nggak mungkin. Duit gue hilang. Udah pagi aja nih. Gila, nomor siapa ini semua? Ratusan panggilan. Jangan-jangan dari pinjol. Dah fix, ini pasti dari pinjol. Tuh gimana ya? Mana gak ada duit, juga mau bayar. Tolong, berhenti telepon gue. Bu, ibu harus dengerin Rudy sekarang juga. Dengerin apaan lagi? Kamu datang cuma mau nyusahin ibu, ha? Kalau nanti ada orang asing siapapun itu nyariin Rudy, ibu harus bilang Rudy nggak ada di sini. Orang asing apa? Kamu bikin masalah apa lagi, ha? Bukannya nyari kerja malah buat masalah. Tolong Bu, ini penting banget. Pokoknya bilang aja Rudy lagi di luar kota. Bilang aja ibu nggak tahu Rudy di mana. Dasar anak gak tahu diri, selalu bikin malu. Pokoknya cari kerjaan yang benar. Iya Bu, iya. Iya, sebentar. Kami cari Rudy. Dia ada di dalam kan? Rudy? Dia sedang di luar kota. Memangnya ada apa? Ada apa? Anak ibu lari dari hutang sebesar 10 juta. Utang 10 juta? Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Anak saya tidak pernah utang. Jangan pura-pura nggak tahu. Bilang sama Rudy, kalau tidak bayar hari ini, kami akan sita barang-barang yang ada di rumah ini sebagai jaminan. Kalian jangan macam-macam. Cepat, pergi dari sini. Kami serius, Bu. Tunggu saja. Rudy, buka pintunya sekarang juga. Ibu ngapain kesini? Ngapain? Itu kenapa ada debt collector di depan rumah? Mereka bilang kamu utang puluhan juta. Apa itu benar, Ruth? Bu, Rudy bisa jelasin? Jelasin apa? Tiap kali ibu percaya sama omongan kamu, ujung-ujungnya cuma nyusahin. Rudy cuma pengen bantu ibu, pengen berubah. Berubah dari mana? Pinjam uang dari pinjol terus kabur. Itu namanya bukan bantu, Ruth. Itu malah nambahin masalah. Rudy ketipu, Bu. Rudy ikut investasi. Rudy pikir investasi itu beneran. Fahmi sama Alia ngajak gabung. Katanya pasti untung. Mereka temen Rudy sendiri. Makanya Rudy percaya. Ketipu? Jadi kamu kasih semua uang pinjaman itu ke mereka? Iya, Bu. 50 juta. Sekarang nomor mereka udah nggak aktif semua. Rudy udah coba hubungin. Ya Allah, Ruth. Kamu ini kenapa sih nggak pernah mikir panjang? Sekarang lihat, kita dikejar utang. Udah, sekarang kamu pergi dari rumah ini. Rudy nyesel, Bu. Rudy beneran nyesel. Udah, sana beresin barang-barang kamu. Dan segera angkat kaki dari rumah ini. Lapar banget. Dari pagi belum makan. Ya udahlah, mampir warung dulu aja, biar perut gak kosong. Masalah bisa mikir nanti. Yang penting sekarang isi tenaga dulu. Pemirsa, polisi kini tengah memburu 2 pelaku utama penipuan investasi bodong berkedok perusahaan fiktif bernama Bagus Sekali Company. 2 pelaku tersebut diketahui bernama Fahmi dan Alia yang telah menipu puluhan korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Modus yang digunakan kedua pelaku adalah menjanjikan keuntungan tetap setiap bulan dari hasil investasi palsu. Polisi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan.
Hingga saat ini, keduanya masih dalam pengejaran dan diduga melarikan diri keluar kota. Jadi bener, mereka nipu gua. Fahmi, Alia, gua percaya sama kalian. 50 juta hasil pinjol semua, malah kalian bawa kabur gitu aja. Awas aja kalau kalian ketangkap, gue bakal datang buat ngasih pelajaran ke kalian berdua. Wah, ada motor, kuncinya nyantol nih. Aneh banget yang punya motor, kuncinya malah ditinggal. Kesempatan emas ini mah. Gas lah, ambil aja. Wah, kalau dijual lumayan nih. Bisa buat ngekos sambil nyari kerjaan. Ya udahlah, langsung gue jual aja. Bang, kalau mau jual motor, bisa nggak di sini? Bisa aja mas. Surat-suratnya lengkap nggak? Itu dia bang, suratnya hilang, tapi motor masih bagus begini, dijamin tarikannya masih kuenceng. Waduh, surat hilang ya. Kalau gitu harga juga ikut turun mas. Saya nggak berani ambil harga tinggi meski motor masih bagus. Ya udah nggak apa-apa lah bang, berapa aja. Soalnya emang lagi butuh duit banget nih. Bodi sih emang masih mulus. Tapi paling saya cuma berani kasih harga 2 juta. Itu juga udah bagus. Gimana masih mau mas? Ya udah bang, 2 juta juga nggak apa-apa. Yang penting laku dulu, soalnya mau buat bayar kontrakan. Ya udah tunggu sebentar, mas saya ambilkan dulu duitnya. Nih mas, makasih ya udah jual motornya ke sini. Iya bang, makasih. Wih, lumayan juga. Tanpa modal apa-apa bisa dapat 2 juta. Cari kos-kosan yang murah dulu lah. Udah mau sore juga ini. Yang penting ada tempat tidur dulu untuk malam ini. Selebihnya pikirin besok aja. Dapat kosan murah juga akhirnya. Nggak apa-apalah. Toh sebulan cuma 500.000 dan masih ada juga sisa uang buat makan beberapa hari. Yang penting ada tempat buat istirahat, nggak kehujanan. Ya udahlah, istirahat dulu. Aduh, lapar banget. Sarapan apa ya enaknya? Beli nasi bungkus aja kali lah ya, biar hemat. Ya udahlah, makan dulu, baru mikir mau ngapain lagi abis ini. Bro, ini muka yang di KTP Rudi sama yang jalan itu mirip banget deh. Lah iya, itu si Rudi kan. Woi, Rud, bayar utang lo. Hah? Utang? Jangan-jangan diisi pinjol lagi. Alah, kabur dulu lah. Woi, Ruth, jangan lari. Kejar, jangan sampai dia lepas lagi. Ah, kenapa sih? Malah ketahuan segala. Ah! Waduh, gimana ini bro? Udahlah tinggalin aja. Beginilah akhir dari kisah Rudi. Seorang pemuda yang tergoda janji manis investasi bodong demi kekayaan instan. Namun malah berakhir dengan cara yang tidak santuy. Tapi, apakah kisah Rudi benar-benar berakhir di sini? Nantikan kisah selanjutnya part 2. Episode pembalasan Rudi terhadap Fahmi dan Alia.